Siapa yang suka daun salam, petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam, mudah-mudahan lunas semua hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatmil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bil ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah, ba'da zuhur. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan, di antaranya baik nikmat iman, nikmat Islam seperti sekarang ini. Karena nikmat Allah lah maka hati kita digerakkan untuk berhadir di tempat yang kita cintai ini, yaitu Masjid Taqwa Universitas Medan Area. Banyak-banyak kita bersyukur. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena syafaat beliaulah yang akan kita harapkan di yaumil mahsyar kelak. Bukan di yaumil mahsyar kelak saja, Bapak Ibu sekalian, syafaat Rasulullah bisa kita rasakan di dunia ini dengan cara banyak-banyak kita fasihkan lidah kita untuk bersolawat dengan ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alai, atau yang lainnya. Semoga dengan ucapan tersebut kita yang berhadir di sini akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat, kepada penceramah kita siang hari ini yaitu Bapak Dr. Madianto MPD dengan tema hubungan puasa dengan pendidikan karakter bangsa. Baik, selanjutnya kami hormati pimpinan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim, yaitu Bapak Haji Erwin Siregar MBA, dan sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Dadan Ramdan MNMSC selaku Rektor Universitas Medan Area. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ketua BKM T Umah sekaligus Dekan Fakultas Agama Islam, yaitu Bapak Dr. Haji Asrat Effendi Samosir MA. Tidak lupa pula yang kami hormati Bapak Ibu para dekan fungsionaris akademik Universitas Medan Area. Baik, Bapak Ibu jemaah ba'da zuhur yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya sama seperti yang sudah tampil sebelumnya akan menyampaikan beberapa hal terkait rangkaian acara kita pada siang hari ini, yaitu pembukaan oleh saya sendiri. Selanjutnya siraman rohani ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Mardianto, dan dilanjutkan nanti setelah ceramah beliau akan ada diskusi ceramah. Bagi yang bertanya akan dapat hadiah. Selanjutnya doa ditutup oleh Al-Ustaz. Bapak Ibu yang dihormati, biarkan kayu menjadi abu, abunya putih bagaikan susu. Selamat mendengarkan ceramah Bapak Ibu, tetap semangat, janganlah lesu. Duduk di meja sambil makan, pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk Pak Ustadz yang telah hadir. Kepada Bapak Ustadz dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. La haula wala quwata illa billah. Hormat kita kepada Bapak Yayasan, Bapak Rektor, seluruh pimpinan yang ada di Universitas Medan Area, dosen-dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta rekan-rekan sebagian dari UIN juga hadir di tempat ini. Adik-adik kami mahasiswa yang saya hormati. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pas sholat Jumat naik ke mimbar, berkhutbahlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditengok jamaahnya gelisah, Pak, nggak konsentrasi dengarkan Rasul. Ada apa ini? Rasul pun nggak enak di depan. Kenapa ini jamaah ini nggak konsentrasi? Dalam riwayat itu diceritakan, rupanya jamaah ini gelisah karena mendengar suara tangis. Akhirnya Rasulullah turun dari mimbarnya bersama jamaah, keluar masjid sebentar, mencari sumber suara tangisan itu. Begitu keluar, tidak ada anak-anak yang menangis, tidak ada orang dewasa yang menangis. Sahabat semakin bingung, di mana suara tangis ini bersumber. Akhirnya mereka sama-sama mengikuti Rasul. Rupanya suara tangis itu berasal dari sebuah pohon kurma yang berada di dekat masjid. Mereka pun ramai-ramai, maksudnya sahabat bersama Rasul mendekati pohon kurma tersebut. Sahabat semakin penasaran, kok pohon kurma ini bisa menangis. Akhirnya Rasul pun memegang pohon kurma tadi. Sahabat semakin penasaran, loh, Rasul kok dipegang pohon kurma. Begitu dipegang pohon kurma, lama-lama pohon kurma pun tadi semakin reda menangisnya. Sahabat bertanya, kenapa Rasul? Dalam kisah itu diceritakan bahwa Rasul pertama kali datang ke Madinah, pertama kali sholat Jumat, Rasul itu selalu bersandar dengan pohon kurma. Dan pohon kurma itu setiap hari Jumat selalu menemani Rasul untuk berkhutbah. Begitu setianya pohon kurma tadi, sehingga pada saat kemudian ada seorang ibu-ibu dari kaum Ansor datang kepada Rasul. Rasul, anak saya kebetulan tukang kayu. Ini yang tukang kayu ini anak ibu-ibu yang kaum Ansor, bukan dari Solo ya tukang kayunya ya. Anak saya ini tukang kayu. Kami ingin menawarkan kepada Rasul bagaimana kalau Rasul kami buatkan mimbar untuk berkhutbah. Kira-kira seperti inilah mimbarnya begitu. Kalau itu memang kamu inginkan, tidak masalah, kata Rasul. Akhirnya ibu tadi menyuruh anaknya dibuatkanlah mimbar. Dan Rasul pun khutbah di atas mimbar tadi. Begitu Rasul khutbah di atas mimbar, maka pohon kurma pun tadi menangis. Kenapa? Karena Rasul tidak lagi menyandarkan tangannya ke pohon kurma, karena dia sudah punya sandaran mimbar yang lebih bagus. Ibu bapak yang saya hormati, dalam kisah itu pohon kurma tadi menangis hampir terbelah karena sedihnya. Selama ini setiap Jumat saya menunggu Rasul karena dia akan bersama saya
bersandar dengan pohon kurma, memberi nasihat kepada umat. Sampai Jumat berikutnya saya tetap setia menanti Rasul. Tetapi pada saat ini Rasul sudah tidak seperti membutuhkan saya. Akhirnya itulah kisah pohon kurma yang menangis. Akhirnya pohon kurma tadi, begitu dilihat sahabat, pohon kurma tadi dipeluk oleh Rasul. Dan Rasul pun menyatakan, alhamdulillah pohon kurma ini sudah tahu, sudah saya beritahu, tidak menangis lagi. Karena kalau tidak saya peluk, mungkin pohon kurma ini akan menangis sampai kiamat. Begitu Pak dikisahkan dalam sebuah hadis, banyak riwayatnya nih dari Ibnu Abbas dan sebagainya. Hari ini apa yang bisa saya sampaikan dari kisah ini? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai akhlak yang begitu mulia kepada sesama makhluk. Sesama makhluk. Sesama makhluk, manusia, tumbuhan, hewan, itu sangat dipentingkan dalam hubungan horizontal sebelum kita hubungan dengan vertikal. Dengan pohon-pohonan. Saya kalau malam 17 Bapak Ibu, ini bulan Ramadan ya, itu kalau orang Jawa itu selalu pakai buat ketupat. Hampir wajib membuat ketupat. Ditelusuri ketupat itu dari pohon janur dan lain sebagainya. Tetapi pada umumnya ya saya sendiri melakukan, sebelum ngambil janur dari pohon kelapa itu harus bertanya kepada pohonnya, wahai pohon kelapa, izinkan saya mengambil sebagian daunmu untuk kami jadikan makanan, untuk dijadikan tempat bermakan. Semoga yang kau berikan akan menjadi berkah untukmu dan untuk kami, karena kita sama-sama menjadi makhluk Tuhan. Mudah-mudahan berkah dan menjadi ibadah. Saya percaya Bapak Ibu, kita di kampung, termasuk mbah saya dulu di Asahan, sebelum nokok-nokok aren supaya keluar air niranya, itu juga dinyanyikan. Mungkin di Tapanuli juga begitu. Dan lain sebagainya. Saya hampir sepekan sekali pasti saya ke ladang pohon pisang. Kalau di tempat saya itu agak terkenal, saya tukang bawa pisang rebus. Tapi intinya bahwa hubungan kita dengan pohon-pohonan, dengan tumbuh-tumbuhan, bukan seperti hanya kita dengan barang, benda yang seperti biasa, tapi kita harus punya akhlak terhadap sesama makhluk. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, bahwa sesama makhluk kita harus punya akhlak. Jelas Pak ya? Khalik yang menciptakan, makhluk yang diciptakan, hubungan diantaranya disebut dengan akhlak. Hanya 3 ini kata kuncinya. Hanya satu yang menciptakan, tapi banyak yang diciptakan. Khalik, makhluk, hubungannya disebut dengan akhlak. Berkenaan dengan ini, khalik, makhluk, akhlak. Agak kecil-kecil ini Pak tulisannya. Tapi ini perlu saya sampaikan. Terkait dengan akhlak, di sini disebutkan, ini ilmunya ada 4 kuadran sebenarnya nanti. Belajar 1, belajar 2, belajar 3, belajar 4. 4 kuadran ini saya tidak mungkin uraikan secara keseluruhan. Saya ambil dari buku Integralisme, sebuah konstruksi filsafat Islam, Ar-Mahdi Mazhar. Beliau membuat satu model kuadran, bahwa kalau kita ingin menjadi insan paripurna, pertama kita harus memahami diri sendiri, di mana individu, kita sebagai individu yang di dalamnya ada psikis. Ini kalau di sini Fakultas Psikologi, ada spiritual, bagian dari keyakinan, kemudian ada mental atau kesadaran. Spiritual dalam Islam itu adalah ihsan, Islam dan iman.
Saya pikir ini pertama kali kalau di hadis, kumpulan hadis dari Imam Nawawi, ini yang pertama setelah niat ini yang disebutkan, mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Kemudian psikis itu yang mentalita ini adalah perasaan, kemauan dan pikiran. Ini dulu diolah secara individual, secara psikologi, baru bisa seorang itu belajar pada tahap yang kedua. Tahap yang kedua secara individu, tetapi kita sudah berangkat menjadi nafsu. Ini pembahasannya lebih jauh. Kalau tadi psikis, kemudian fisik, dibagi kepada dua, vitalita kehidupan dan kemudian korporalita atau keragaan. Apa yang dibahas? Seseorang akan menjadi individu yang baik ketika dia punya interaksi yang baik dengan hewan, dengan nabati, dan dengan jasadi atau alam semesta. Diperlukan ilmu untuk ini adalah tentang susunan saraf, alat-alat tubuh, dan rangka. Tentu ilmu biologi. Itulah belajar yang kedua. Belajar yang ketiga, setelah kita belajar individu, baru kita belajar interaksi dengan orang lain. Kolektivita, qawwamuna, berkelompok. Diperlukan infrastruktur untuk mempelajari itu. Yang pertama adalah sosialita dan kemudian materialistis. Diperlukan ideologi, budaya dan hukum, politik, ekonomi dan teknik, informatika, energik, material, baru ini ilmu pertanian, geosfera, kemudian sampai kepada geosfera, ilmu bumi. Dan akhirnya Islam itu finalnya pada kuadran yang keempat, kolektiva. Superstruktur, suprastrukturnya ada transendental, tarekat, syariat dan akhlak. Barulah di bawahnya juga ada tasawuf, fikih dan tauhid. Kemudian medis, etis dan filsafat, seni, teknologi dan ilmu pengetahuan. Teori pembelajaran agama Islam ini diperlukan. Mengapa? Hari ini rupanya Islam itu tidak selesai dibedah di UIN, di IAIN. Tetapi Islam harus dibedah oleh berbagai macam disiplin ilmu. Tadi sudah saya sebutkan. Ilmu pertanian juga memberi sumbangsi terhadap pengembangan agama Islam. Ilmu biologi memberi sumbangsi bagaimana memahami Islam. Filsafat memberi sumbangsi terhadap pemahaman agama Islam. Akhirnya menjadi satu kolektif, empat ini menjadi kuadran. Sedikit filsafat pembahasannya, saya hanya ingin menceritakan bahwa untuk menjadi insan yang utuh tidak hanya mesti dari Al-Quran saja, tetapi juga dari ayat-ayat yang terlihat, ayat-ayat yang terhampar bagaimana memahami Islam. Ibu bapak yang saya hormati, bila kita berakhlak terhadap alam, maka keseimbangan hidup akan tercipta. Bila kita ihsan terhadap lingkungan, maka semua yang ada akan memberi kebaikan kepada kita. Hidup sehat, bahagia dan sejahtera adalah karena kita selalu berinteraksi positif terhadap alam sekitar. Saya ceramah di sini salah satunya melihat bahwa di Uma ini pohon-pohonnya begitu terpelihara. Eko kampusnya, saya pikir ini menjadi bagian penting yang harus dicontoh oleh kampus-kampus lain. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan ini bahwa akhlak kita terhadap lingkungan salah satunya adalah tumbuh-tumbuhan sebagaimana kisah tadi adalah menjadi bagian kita. Bagaimana kita menjadi makhluk yang baik, menjadi makhluk yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pengantar diskusi. Saya percaya bila dikaitkan dengan bagaimana karakter bangsa, nanti ini ada bukunya khusus, kalau mau saya jelaskan juga saya jelaskan. Judulnya Mengembangkan Pendidikan Karakter di Kampus Era Milenial, hasil penelitian saya dengan kawan-kawan. Saya pikir ini juga nanti bagian yang harus saya berikan kepada Universitas Medan Area. Sebagai pengantar diskusi mungkin ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Terima kasih Bapak Dr. Mardianto MPD yang telah menjelaskan tema kita yaitu hubungan puasa dengan pendidikan karakter bangsa. Begitu, alhamdulillahnya begitu padat, singkat ya Bapak Dokter. Karena ini tadi ada diskusi, maka kepada para jamaah pada zuhur boleh dipertanyakan apa hal-hal yang penting harus dipertanyakan. Bapak atau Ibu sekalian, sedikit membahas tentang yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Mardianto tadi, bahwa hubungan puasa itu dengan pendidikan karakter bangsa. Mungkin ibadah kita dalam berpuasa ini kan sebagai orientasi untuk untuk jiwa kita menjadi karakter yang baik. Ada saya dengar baca itu Pak Dokter, kita itu siapa yang mengalami penyakit kanker atau yang lain itu dianjurkan berpuasa sebulan dalam adat 8 kali. Itu akan bisa menyembuhkan. Dengan demikian berpuasa itu juga akan menumbuhkan karakter kita untuk lebih baik, bukan hanya pada manusia tapi juga pada tumbuhan, alam dan sekitarnya. Tentu saja ini sangat bagus dalam judulnya. Tentunya Bapak Ibu atau untuk lebih memahami boleh dipertanyakan di belakang Bapak Ibu-ibu. Terima kasih kepada MC Ibu Cahaya. Mungkin mewakili nanti nyusul yang lain pada Pak Dr. Mardianto. Tadi saya mendengar tadi kan kalau akhlak makhluk khalik ya. Artinya hubungan yang sangat transendental akhlak ini terhubung dengan Allah sebagai khalik dan kita sebagai makhluk. Mungkin dalam beberapa diskusi saya lihat memang ada yang mencoba membedakan antara moralitas, kemudian etika, kemudian akhlak. Saya memang tidak dalam konteks politik ya, tapi saya melihat di ATM itu Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir, saya lihat itu dibuatnya kepanjangan akhlak itu, mulai dari adaptif, kolaboratif, kemudian komunikatif, humanis gitu. Saya sangat suka gini. Dulu ketika kita menyusun visi misi suatu fakultas atau apa, kalau kata akhlak itu selalu digantikan dengan moral gitu. Tapi sekarang Pak Erick Thohir itu dia berani membrandingkan akhlak. Jadi saya sangat suka karena dalam kajian filsafat yang pernah diajarkan di S3 oleh Pak Prof Suwardi Lubis dari USU, dia katakan gunakan aja akhlak. Kenapa harus gunakan moral atau etika? Karena moral itu kan lebih kepada kebiasaan, etika lebih kepada akal sumbernya. Tapi akhlak itu jauh lebih universal dan robbani. Nah, ini kira-kira yang mungkin kita kaitkan dengan karakter ini, bagaimana hubungannya Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, saya dari segi pendidikan bangsa ini menskupkan gini. Ada saya baca tulisan dari sebuah tulisan tentang ungkapan Khalifah Umar. Jadi Khalifah Umar itu mengatakan, didiklah anakmu itu sesuai dengan zamannya, jangan sesuai dengan zamanmu. Sekiranya kau salahkan zaman, maka zaman pun akan menyalahkanmu. Kalau nggak salah saya dalam tulisan Khalil Gibran. Khalil Gibran ini kan seorang sastrawan puisi yang sangat terkenal dekade terakhir ini. Jadi itu makna
jangan kau salahkan zaman, tapi zaman akan menyalahkanmu. Itu seperti apa elaborasinya Pak Dr. Mardianto? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Hasrat atas pertanyaannya. Kepada Bapak Dr. Mardianto dipersilahkan untuk menjawab. Terima kasih dari Pak Dr. Hasrat. Ibu Bapak yang saya hormati, kalau ditanya lah, manalah lebih jujur anak TK sama anak SD? Anak TK ya. Manalah lebih jujur anak SD sama anak SMP? Anak SD ya masih jujur. Mana lebih jujur anak SMP sama anak SMA? SMP. Saya teruskan. Mana lebih jujur anak SMA sama anak kuliah? SMA. Apa ada hubungan antara jujur dengan tingkat sekolah? Berarti kesimpulannya semakin tinggi sekolah semakin tidak jujur. Itu pertanyaannya jujur. Saya nanyanya kan jujur tadi kan, jawabnya juga jujur kan gitu. Semakin tinggi sekolah rupanya semakin gak jujur orang. Ini 20 tahun yang lalu udah diungkap oleh Profesor Imam Suprayogo, Rektor UIN Malang. Kata-kata jujur itu Indonesia banget. Nah udah. Karakter itu bahasa dari luar. Moral itu bahasa Indonesia. Akhlak itu asalnya dari bahasa Arab kan itu Pak ya. Semua bahasa itu pantas digunakan. Tetapi Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan kesemuanya itu disebut dengan karakter. Sehingga tahun 2018 ditetapkan 18 karakter untuk anak sekolah. Yang pertama karakternya apa? Jujur. Nah, itu cerita jujur tadi. Nah, tentang bahasa begitu tuh Pak Asrat ya, tentang jujur. Yang mau dibangun karakter bangsa yang pertama kali harus dibangun adalah jujur. 18 karakter, tanggung jawab, integritas dan sebagainya sampai ke bawah. Kaitannya dengan puasa, puasa itu adalah bagaimana kita jujur. Karena nggak ada yang orang tahu kita puasa atau tidak. Kalau kita jujur, maka selesailah puasa kita. Tapi kalau kita nggak jujur, ya berbohong dan lain sebagainya. Orang berpuasa pasti terpelihara kejujurannya. Jadi puasa kaitannya dengan membangun karakter bangsa, maka puasa ini salah satunya adalah membangun kejujuran. Tadi juga diceritakan oleh adik kita yang bawa acara, ada penelitian katanya mengobati orang sakit mah atau sakit apa dengan 8 kali berpuasa dalam satu bulan. Dianjurkan gitu. Dianjurkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, penelitian seperti ini sudah banyak dilakukan orang. Ada juga yang melakukan penelitian bahwa mengapa menurut data Bareskrim, ini penelitiannya saya nggak tahu 10 tahun yang lalu ini nggak salah. Bareskrim polisi menurut data statistik tindak kejahatan itu kenapa selalu pada tanggal 13, 14, 15 bulan purnama? Apa ada kaitannya dengan gajian? Tidak. Kenapa orang-orang tua selalu marah pada tanggal 13, 14, 15 juga? Dikaitkan dengan ilmu geologi dan astronomi. Pada tanggal 13, 14, 15 bulan purnama itu air laut kan naik. Sama dengan tubuh manusia katanya naik juga darahnya, emosinya. Makanya hadisnya disuruh berpuasalah kamu pada setiap 3 hari untuk 1 bulan. Maksudnya bulan Hijriah begitu. Apa yang bisa kita tangkap? Ternyata ilmu-ilmu lain baru bisa mengungkap dari hadis-hadis yang telah didulukan oleh Rasulullah SAW. Itu salah satu Pak.
Berikutnya penelitian di Amerika yang baru-baru ini juga baru menghebohkan. Ini 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Kenapa orang sehat kalau sholat subuh berjamaah di masjid? Rupanya sholat subuh itu berjajar, dari ujung sampai ujung, bersenggolan antara, kelingking kaki satu dengan lainnya, diteliti, kehangatan paling ujung sampai bisa paling ujung, yang satu agak demam, karena bersatu jadi sehat. Itu penelitian itu, Pak. Makna sholat subuh berjamaah dengan kesehatan, kira-kira begitu. Dan banyak lagi penelitian lainnya, termasuk puasa tadi, yang bisa kita tangkap karena kita kan sudah kuliah tingkat 1, tingkat 2, bahkan kita S2, S3, bahwa Al-Quran itu akan semakin populer, akan semakin bermakna ketika ditafsirkan dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya. Begitu maksud saya. Inilah tadi petanya ini. Ilmu-ilmu lainnya itu bisa menangkap sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Makanya saya sekaligus menjawab dari Pak Hasrat tadi. Begitu gelisahnya dulu tahun 70-an, kok Islam ini hanya ditafsirkan secara letterlik atau tafsir-tafsir zaman dulu, disadari. Maka konferensi pendidikan Islam sedunia pertama kali tahun 77 di Jeddah, kemudian di Pakistan kedua, ketiga di Jakarta tahun 80, rekomendasinya adalah membuat buku ajar yang transdisiplin tadi. Maka lahirlah buku Islam untuk disiplin ilmu pertanian, Islam untuk disiplin ilmu hukum, untuk disiplin ilmu gizi, ilmu politik. Bukunya tahun 82 diterbitkan. Saya dengan kawan-kawan ini kemarin kita fotokopi, Pak, ya. Jadi untuk Uma ini sudah ada, Pak, kita apalah namanya, udah kita koleksi bukunya. Islam untuk disiplin psikologi, itu adalah rekomendasi dari Konferensi Pendidikan Islam Sedunia yang ketiga di Jakarta. Untuk apa maksudnya? Bahwa memang Islam ini harus ditafsirkan secara dari berbagai macam keilmuan yang tujuannya untuk satu, abdu minallah. Begitu, Bapak Ibu. Saya pikir ini bahwa memang ternyata Islam itu masih kecil yang kita pahami. Lebih luas lagi belum kita pahami. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dokter. Sekiranya ada Bapak Ibu yang lain untuk bertanya atau untuk menanggapi kembali. Baik, sebelum menutup acara, kepada Bapak Dokter untuk dipersilakan membacakan doa. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendengarkan rangkaian acara di siang hari ini. Makan durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.